Nama saya Ahmad Thohir Ramadan Thomas dengan NPM 235101202. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan NPM 2311012042. Perkenalkan, nama saya Rifat Dadi Al-Hodri dengan NPM 2351012012026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Inania dengan NPM 2311012024. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putra dan Jagadita dari jurusan Bisnis Digital dengan NPM 235101200. Nama saya Alvino Moreno Patra dengan NPM 2311012052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Ramadan dengan NPM 23510120002. Media produksi. Sektor media terdiri dari distribusi konten, periklanan, dan produksi. Materi ini berfokus pada produksi konten dan mencakup pertanyaan-pertanyaan umum tentang produksi konten yang sukses, organisasi industri berskala besar, dan manajemen personalia. Konten media seperti film dan acara TV memiliki dampak pada budaya, nilai, dan cara hidup kita. Hal ini juga merupakan bisnis ekspor utama bagi Amerika Serikat. Kreativitas yang dulunya dianggap sebagai aktivitas individu, kini telah berkembang menjadi proses kolaboratif dan terorganisir. Jumlah konten yang diproduksi telah berkembang secara progresif selama bertahun-tahun, sehingga membutuhkan sistem produksi yang ekstensif. 2.2 Konten industri. 1. Konten awal. Materi ini mencakup sejarah industri media dengan penekanan khusus pada format konten media. 2. Jenis produksi. Produksi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu job shop dan flow shop. Produksi job shop membutuhkan penggunaan alat yang umum untuk menciptakan produk yang unik dan bervariasi. Di antaranya adalah drama, musik, dan sastra. Toko produksi memiliki investasi awal yang tinggi, tetapi biaya setiap item bervariasi. Di sisi lain, produksi massal yang membutuhkan tenaga khusus adalah apa yang dimaksud dengan produksi flow shop. 3. Karakteristik biaya film versus teater. Poin utama dari materi ini adalah bahwa biaya distribusi film jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya distribusi bioskop. Bioskop membutuhkan biaya sekitar 0,56 sen untuk mendistribusikan 1 detik konten per orang. Sedangkan biaya marginal distribusi film hanya 0,005 sen per orang. Biaya yang rendah ini memungkinkan film distribusi kebanyakan penonton, namun untuk menarik jutaan orang untuk menonton film diperlukan biaya produksi yang lebih tinggi. 4. Titik impas. Materi ini menekankan ide titik impas dalam produksi, di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Materi ini memberikan bantuan dalam memperkirakan jumlah titik impas. Sebuah contoh disediakan untuk teater dan bioskop untuk menunjukkan bagaimana titik impas dipotong. 5. Sejarah produksi film. Produksi film memiliki sejarah yang panjang, dimulai dengan penemuan zoetrope pada abad ke-18 yang menghasilkan gambar yang membius. Foto dikembangkan pada tahun 1820-an dan 1830-an oleh Nicanor Niepce, Louis Daguerre, dan William Henry Fox Talbot. George Eastman menemukan film silhouette pada tahun 1880-an yang memungkinkan pengembangan kamera yang lebih terjangkau. Pada tahun 1891, laboratorium Thomas Edison menemukan kinetoskop yang memungkinkan orang untuk melihat gambar yang bergerak. 6. Produksi di industri lainnya. Materi yang ditawarkan membahas produksi di sejumlah industri media seperti video game, musik, film, penerbitan buku, koran, dan televisi. Penurunan jumlah pembaca surat kabar dan pangsa pasar penerbit besar di sektor buku juga dibahas. Laporan ini juga menyoroti pangsa pasar artis musik terkenal dan model bisnis industri musik yang terus berkembang. 7. Kesuksesan global industri produksi Hollywood. Hollywood telah menjadi pusat produksi global dan sejak tahun 1910, film-film Amerika telah mendominasi box office Eropa. Sebagai tanggapan, negara-negara Eropa memperlakukan kuota impor dan membatasi penerimaan box office. Tindakan ini dimaksud untuk mempertahankan budaya nasional, membantu industri produksi budaya, dan meningkatkan profil suatu negara di dunia internasional. 8. Pembahasan kasus.
Akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an menyaksikan Fresh New Wave, sebuah kelahiran kembali yang signifikan dalam sinema Prancis. Hal ini ditandai dengan para pembuat film yang mengabaikan bentuk naratif konvensional dan menciptakan film mereka sendiri dengan fleksibilitas yang tinggi, termasuk François Truffaut dan Jean-Luc Godard. Akhir dari film New Wave terkadang tidak jelas dan syarat akan muatan politik. Argumen konvensional untuk Hollywood sukses dalam produksi. Keuntungan yang seharusnya. Para pemain kunci dalam produksi dan distribusi film dibahas dalam dokumen tersebut, yaitu Vivendi, Warner Bros., dan Paramount Pictures. Materi ini juga membahas pertahanan umum, popularitas Hollywood seperti bahasa dan ukuran pasar. Disebutkan bahwa negara yang lebih besar dalam memaksakan budayanya kepada negara yang lebih kecil melalui proses yang dikenal sebagai imperialisme budaya. Namun, klaim bahwa kekuatan saja yang menentukan kesuksesan konten dibantah dengan menunjukkan negara-negara kota yang sukses dalam hal budaya, serta dampak yang dibatasi oleh negara adidaya seperti Uni Soviet. Keuntungan yang seharusnya. Aktor dan penghibur adalah contoh bintang dalam industri konten, dan mereka telah lama dianggap penting untuk sukses. Namun demikian, penghasilan yang lebih tinggi yang mereka hasilkan dapat diimbangi dengan kompensasi yang besar dan biaya tambahan yang mereka keluarkan. Studi mengungkapkan bahwa meskipun selebriti membantu dalam pemasaran, mereka tidak selalu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Anggaran produksi yang besar, baik yang dialokasikan untuk para bintang atau aspek lainnya, pada kenyataannya tidak diterjemahkan ke dalam peningkatan profitabilitas. Karena keberadaan mereka tidak menjamin kesuksesan. Bintang dapat meningkatkan resiko yang terkait dengan sebuah proyek. Situasi yang paling menguntungkan bagi produser adalah menemukan talenta baru yang mampu mengubah sebuah film menjadi sukses. Tetapi menemukan bintang-bintang ini sulit dan seringkali tergantung pada tren dan efek jaringan. Kesimpulannya, meskipun selebriti memiliki keuntungan, kesuksesan dalam bisnis konten tidak selalu membutuhkan mereka. Keuntungan yang seharusnya. Di sektor media, integrasi vertikal adalah pengelolaan pembuatan dan penyebaran konten oleh satu organisasi. Manfaat seperti jaminan kualitas dan pengendalian biaya dapat dihasilkan dari hal ini. Akan tetapi, para ekonom tidak selalu yakin akan keuntungan integrasi vertikal. Mereka berpendapat bahwa dominasi satu area kompetitif oleh kekuatan pasar di area lain dapat menghambat persaingan. Sebagai alternatif, perusahaan media dapat menggunakan kemitraan dan kontrak untuk mencapai tujuan yang sebanding. Integrasi vertikal merupakan hal yang umum terjadi di industri film di masa lalu. Namun, seiring dengan semakin populer TV kabel dan satelit, para produser konten pun beralih ke bidang distribusi di ranah media lain seperti musik dan buku. Upaya integrasi vertikal sebagian besar menjadi bumerang. Pengembangan produk, mitigasi resiko, dan struktur organisasi merupakan elemen penting untuk kesuksesan dalam produksi konten. Praktik produksi berjejaring di mana para partisipan berkolaborasi dalam kerangka kerja berbasis proyek semakin populer. Secara umum, ukuran pasar, kekuatan bintang, dan integrasi vertikal adalah pembenaran tradisional untuk kesuksesan dalam produksi konten. Namun, ini bukan satu-satunya kriteria. Struktur organisasi juga berdampak besar. Faktor keberhasilan produksi konten, struktur organisasi. Dalam manajemen, produksi di bidang media dan informasi adalah kerangka kerja yang menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi.
Struktur ini penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan efisien, serta memungkinkan komunikasi yang jelas antara berbagai tingkatan dan departemen dalam organisasi. Yang pertama, produksi dalam jaringan. Struktur organisasi produksi dalam jaringan merupakan pendekatan yang memperhitungkan keterlibatan interaksi dengan pihak internal dan eksternal untuk menyampaikan produksi atau jasa. Dalam struktur ini, para manajemen bertanggung jawab mengordinasikan dan mengelola hubungan baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, pengelompokan proses produksi bisa dilakukan dengan melakukan semua kegiatan di dalam perusahaan atau dengan mengontrak banyak kegiatan, sehingga perusahaan berfungsi sebagai perusahaan merek dan pemasar. Ini berlaku untuk elektronik, konsumen maupun produksi konten. Yang ketiga, manajemen dalam produksi jaringan. Spesialisasi dan desentralisasi keterampilan memerlukan koordinator keterampilan khusus tersebut. Dalam industri media, koordinator utama adalah distributor, produser independen, dan agen bakat. Terkadang, pencipta atau agen dapat membiarkan perusahaan media bersaing untuk mereka. Agen kadang-kadang mengadakan pelelangan formal atau informal untuk hak proyek tersebut. Perencanaan produksi. Manajemen ilmiah atau scientific management diusulkan oleh Frederick Taylor di awal abad ke-20. Ia menggambarkan perusahaan sebagai mesin yang berfungsi sempurna. Dengan aturan proses yang jelas, hierarki yang jelas, dan setiap komponen dapat diganti. Meski contoh dan cerita Taylor terbukti lemah secara fakta dan analitis, konsep dasar operasi perusahaan berbasis model dan angka tetap bertahan. Selanjutnya, penganggaran. Agar proses pengembangan berhasil, perusahaan harus menyeimbangkan 3 variabel penting, yaitu anggaran, waktu, dan kualitas. Namun, kenyataannya, proyek cenderung hanya mencapai 2 hal, yaitu sesuai anggaran dan tepat waktu dengan mengorbankan kualitas, atau berkualitas tinggi dan sesuai anggaran namun membutuhkan lebih banyak waktu. Tantangan bagi perencana produksi adalah bagaimana mengurangi pengeluaran yang berlebihan dengan tetap menjaga jadwal dan kebutuhan kualitas. Untuk membuat anggaran, seseorang perlu mengetahui data perbandingan untuk proyek dan kegiatan serupa. Beberapa data berasal dari produser atau penerbit dari aktivitas mereka di masa lalu. Desain produksi. Produksi memerlukan perencanaan waktu. Beberapa produk bersifat jangka pendek, seperti lagu hits yang hanya bertahan setahun. Ada juga yang menargetkan durasi menengah, seperti aplikasi smartphone. Sedangkan yang lainnya adalah jangka panjang, seperti Apple memasuki bisnis distribusi musik. Perusahaan perlu merancang tata letak peralatan, orang, dan bahan untuk mengonfigurasi proses produksi. Desain ini mungkin mahal dan memerlukan komitmen terhadap perangkat keras tertentu, sehingga harus direncanakan dengan hati-hati dan sedemikian rupa. Selanjutnya, lokasi dan rantai pasokan. Keputusan penting dalam manajemen produksi adalah lokasinya dan sejauh mana outsourcing-nya. Aktivitas produksi telah didesentralisasi di negara-negara maju dan telah bermigrasi ke negara lain, baik dalam perakitan alat media elektronik maupun pengeditan naskah buku. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah biaya tenaga kerja, pajak, sumber daya lokal, ukuran pasar dan aksesnya, jarak, biaya distribusi, lingkungan regulasi, dan dukungan pemerintah. Di industri film, tingginya biaya tenaga kerja dan subsidi di tempat lain telah menyebabkan produksi beberapa aktivitas pindah dari Hollywood ke North Carolina, Florida, atau Kanada. Fenomena runway production ke wilayah dengan serikat yang fleksibel dan menerima subsidi telah memungkinkan produksi film dengan biaya 40% lebih rendah daripada di Hollywood. Manajemen inventaris. Riset operasi adalah kumpulan matematika dan teknik statistik untuk pengambilan keputusan dan manajemen tugas. Hal ini sering kali memasukkan elemen ketidakpastian stokastik dan variabel acak. Contohnya adalah pengelolaan rantai pasok. Dengan kata lain, bagaimana memperoleh input untuk proses produksi. Perusahaan harus mencari dan memilih pemasok, menyediakan penyimpanan untuk masukannya,
dan menyimpan produk jadi sambil menunggu distribusi. Tantangannya adalah mengurangi secara ekspansif inventaris yang dibiarkan begitu saja tanpa menciptakan nilai, namun biaya yang timbul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjadwalan produksi. Tantangan operasional utama untuk produksi konten adalah jadwal. Misalnya jadwal produksi, tanggal rilis, urutan, dan sebagainya. Paket perangkat lunak membuat proses ini lebih mudah dan cepat. Khusus untuk film, perencanaannya harus rumit. Setiap hari, produksi menghabiskan banyak uang. Misalnya, film Terminator 3 menghabiskan biaya operasional harian sebesar $300.000. Penting untuk mengatur proses produksi karena bintang-bintang dapat tidak tersedia setelah tanggal tertentu. Dalam film James Bond, Tomorrow Never Dies, saat bintang utamanya Pierce Brosnan memerankan 007 di London, seorang pengganti yang menjadi James Bond sedang difilmkan di lokasi lain di Inggris. Lalu, Bond ketiga sedang terjun payung dari pesawat di Florida. Bond keempat sedang mengemudikan speedboat di Bermuda, dan Bond kelima sedang syuting adegan renang di London. Koordinasi adegan-adegan ini dan logistiknya membutuhkan perencanaan yang rumit, terutama karena melibatkan banyak ketidakpastian seperti cuaca. Perencanaan kapasitas. Pertanyaan utama dalam produksi adalah batas atas organisasi untuk menghasilkan output. Kapasitas ini harus sesuai dengan yang diharapkan tuntutan. Hal ini berlaku untuk kuantitas tetapi juga untuk keragaman. Jika kapasitasnya tidak mencukupi, perusahaan akan mempunyai masalah dengan distributor dan pelanggan. Namun, ekstrim lainnya adalah penyediaan yang berlebihan kapasitasnya akan mahal. Keseimbangan yang tepat ditentukan oleh analisis permintaan, tetapi terlebih lagi dengan proses produksi yang dapat menyesuaikan kapasitasnya dengan cepat. Dan ini juga membutuhkan koordinasi yang erat dengan pemasok, yang pada gilirannya harus cepat dalam penyesuaian. Ada berbagai alat analisis untuk kapasitas perencanaan. Umumnya media berorientasi aliran dengan pengulangan operasi lebih banyak menggunakan teknik perencanaan ini daripada proyek yang berorientasi pada pekerjaan. Pemrograman linier. Pemrograman linier adalah teknik untuk memecahkan beberapa masalah manajemen operasi. Ia menggunakan ekspresi linier aljabar yang mendefinisikan produk sebagai fungsi tujuan, yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan, tergantung dengan definisi tugas, dan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan lain sebagai batasan pada fungsi tersebut. Untuk program linier jenis ini dapat digunakan metode simplex untuk mencari solusi optimal. Seseorang dapat merencanakan fungsi tujuan, tunjukkan kendalanya, temukan sudutnya, lalu periksa simpul tersebut dengan fungsi tujuan untuk mencari maksimum dan minimum. Kemudian ada teorema titik sudut fundamental, yang menurutnya maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan dengan batasan akan ditemukan di suatu titik. Perencanaan mutu dan kontingensi. Manajemen produksi meliputi pengelolaan kualitas produk. Hal ini tidak berarti menjamin kualitas setinggi mungkin atau menciptakan produk premium. Namun sebaliknya, untuk tingkat kualitas yang dipilih, menghasilkan hasil yang konsisten. Dalam hal kinerja dan harapan, untuk produksi media, tingkat produk yang dipilih mungkin disebut pitch produk. Produk yang highbrow versus produk yang populer, produk budaya. Dalam tingkat yang dipilih, kualitas produk harus konsisten. Untuk serial TV, episode yang tidak konsisten, baik pada tingkat nada yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diharapkan, akan menimbulkan kekecewaan. Pengendalian anggaran. Setelah produksi dimulai, biaya meningkat dengan cepat dan penting untuk tetap mengendalikannya sebelum terlambat. Untuk mengambil tindakan, biaya yang melampaui anggaran bukanlah hal baru. Pemantauan waktu yang digunakan, biaya berbagai aktivitas, kinerja dan perbandingan antara angka yang direncanakan anggaran dengan angka yang sebenarnya membantu menentukan apakah tindakan korektif diperlukan. Ada beberapa teknik pelacakan biaya untuk produksi shop. Digunakan metode perhitungan biaya pekerjaan yang menggabungkan biaya langsung, bahan dan tenaga kerja, serta sebagian biaya tak langsung yang dikaitkan dengan setiap proyek. Perusahaan flow shop dengan produksi yang berulang dari barang homogen menggunakan metode perhitungan biaya proses dan menghitung biaya unit atau total dibagi dengan jumlah unit.
Produktivitas adalah ukuran seberapa efisien sebuah perusahaan mengubah input menjadi output. Hal ini diukur dengan unit produk atau jasa yang dihasilkan per unit input seperti karyawan, waktu, ruang, dan investasi modal. Produktivitas dapat dinyatakan sebagai rasio output terhadap input. Semakin tinggi rasionya, semakin besar produktivitasnya. Fungsi biaya. Mengumpulkan data untuk fungsi produksi bisa jadi sulit, karena informasi mengenai modal biasanya tidak mudah didapat, mesin atau tenaga kerja, dan ukuran-ukuran ini seringkali didefinisikan secara tidak konsisten. Perusahaan biasanya mengetahui seberapa banyak uang yang mereka keluarkan dan harga input, dan data semacam itu dapat digunakan dalam fungsi biaya, yang berkaitan erat dengan fungsi produksi. Bagi hasil produser di media, pendapatan keseluruhan dari media harus pada analisis akhir dibagi di antara produsen, kreator, distributor, pemasok, grosir, pengecer, dan lain-lain. Berapa persentase kira-kira yang diperoleh produsen dari total pengeluaran konsumen untuk media tersebut? Distribusi media dan informasi menunjukkan angka rata-rata untuk berbagai industri media. Rata-rata dari 18 industri media, persentase pendapatan yang diberikan pada produsen adalah di atas 44%, jauh lebih tinggi dari pengecer, grosir, dan kreator. Namun, persentase produsen yang juga mencakup berbagai input, komponen, dan material yang dibeli dari pemasok. Persentase produsen yang sangat tinggi untuk publikasi cetak yang didasarkan pada iklan, surat kabar, dan majalah, karena pendapatan iklan tetap ada di penerbit. Untuk majalah, persentase penerbit dalam pendapatan adalah 70%. Ini karena persentase kreator dan distributor yang rendah. Pendapatan iklan yang substansial mengalir ke penerbit. Selanjutnya, kita akan membahas produksi konten mengenai generasi teknologi. Meskipun biaya perangkat produksi telah turun yang memungkinkan produsen independen kecil masuk, namun menjadi kesalahan jika mempercayai bahwa biaya produksi secara keseluruhan telah turun. Negative cost atau rata-rata Hollywood untuk film naik dari 47,7 juta dolar pada tahun 2001 menjadi 88,6 juta dolar pada tahun 2011. Kenaikan ini akan lebih besar dengan konten generasi mendatang yang berbasis pada konektivitas broadband dan ultra broadband. Elemen-elemen ini akan menciptakan pengalaman hiburan dengan keterlibatan pengguna, partisipasi pengguna, dan beberapa kendali pengguna. Biaya lebih rendah untuk peralatan teknis berlaku untuk semua orang, dan akibatnya lebih banyak konten diproduksi dan disediakan. Saat pasokan konten tumbuh relatif terhadap perhatian yang cukup stabil, harapan umum terkait standar kualitas produksi meningkat, dan dengan itu biaya produksi. Dengan demikian, ada tekanan yang lebih besar untuk konten blockbuster yang menonjol dari keramaian, dan untuk konten yang memanfaatkan multimedia sebaik mungkin. Kesimpulan diskusi kasus, Kanal Plus dan keunggulan Hollywood. Dalam upaya mendapatkan peran global dalam produksi konten yang sebanding dengan perusahaan konten Hollywood, Kanal Plus memiliki opsi strategis atau bisa menggunakan kombinasi dari 1. Membeli studio Hollywood dan Eropa, 2. Mencari dukungan pemerintah, 3. Mengintegrasikan secara vertikal konten dan distribusi, 4. Mengintegrasikan multiplatform, 5. Memperluas jangkauan bahasa, 6. Globalisasi konten, 7. Mengontrak bintang-bintang, 8. Menggunakan teknologi canggih, 9. Mengalokasikan anggaran tinggi, 10. Menggunakan pendanaan murah dan substansial, 11. Diversifikasi, 12. Beralih ke sistem 2 tingkat produsen independen dan co-produsen. Strategi pertama, membeli studio Hollywood dan Eropa pada awal tahun 1990-an. Kanal Plus membeli perpustakaan studio Carolco yang gagal di Hollywood. Lebih penting lagi, pada tahun 2001 perusahaan induk Vivendi membeli Universal Film dan Universal Music. Keduanya merupakan perusahaan media Amerika dan global terkemuka.
Tetapi pada tahun 2004, dalam kesulitan keuangan, Vivendi menjual 80% dari Universal Film kepada konglomerat Amerika GE dengan imbalan 14 miliar dolar dan kemitraan 20% dalam NBC Universal. Yang GE menciptakan dapat menggabungkan anak perusahaan TV NBC-nya dengan Universal. Pada tahun 2011, Vivendi menjual sisa 20% tersebut kepada GE dengan harga 5,8 miliar dolar. Dengan demikian, strategi ini berakhir tidak berhasil bagi Vivendi. Strategi kedua, mencari dukungan pemerintah industri film Perancis disubsidi dalam berbagai cara. Centre Nationale de la Cinématographie (CNC) menyumbang sebesar 500 juta dolar setiap tahun. Juga ada dukungan dari beberapa pemerintah daerah. Prancis mensyaratkan bioskop untuk menyediakan 20 minggu waktu layar setiap tahun untuk film Prancis. Sekarang Eropa. DVD tidak boleh dijual atau disewakan selama 6 bulan setelah berakhirnya distribusi teatrikal. Ada juga subsidi dari UE, ada anggaran sebesar 61,46 miliar untuk program ekonomi kreatif. Meskipun secara publik memperjuangkan ketiadaan program dukungan nasional, Komisi UE dalam peraturan bantuan negara baru untuk sinema pada tahun 2013 mengadopsi aturan baru tentang dukungan film yang memperbolehkan bantuan dibatasi hingga 50% dari anggaran produksi, distribusi, dan promosi. Koproduksi yang didanai oleh lebih dari satu negara anggota dapat menerima bantuan hingga 60% dari anggaran produksi. Tidak ada batasan pada bantuan untuk penulisan skenario atau pengembangan proyek film untuk karya audiovisual sulit dan definisi dibiarkan terbuka. Kewajiban pengeluaran teritorial diperbolehkan selama tidak melebihi 80% dari anggaran produksi. Juga ada subsidi di negara-negara lain untuk film di mana film Canal Plus yang sedang dibuat dan tempat perlindungan pajak di Perancis yang dikenal sebagai Sofica, di mana investor kaya dapat mengurangi 40-50% dari investasi terhadap pajak. Badan Audit Keuangan Paris Cour des Comptes memperingatkan pada tahun 2014 bahwa sistem subsidi film telah menjadi tidak jelas dan tidak efisien, dan bahwa pendanaan publik langsung untuk film telah tumbuh 4 kali lipat lebih cepat daripada pengeluaran publik secara keseluruhan dalam 4 tahun sebelumnya. Ini mungkin terjadi karena Perancis dan Kanada berhasil menyisipkan pengecualian budaya ke dalam perjanjian perdagangan internasional pada tahun 1993. Barang dan jasa budaya dikeluarkan dari perjanjian dan kesepakatan internasional yang sebaliknya menghalangi negara-negara dari mensubsidi industri dengan cara yang mempengaruhi perdagangan. Strategi ketiga, integrasi vertikal produksi dan distribusi pandangan umum, adalah bahwa perusahaan-perusahaan Hollywood mendominasi melalui integrasi vertikal mereka yang lebih besar. Oleh karena itu, Canal Plus bertujuan untuk melakukan hal yang sama. Ini menjadi sistem distribusi Perancis dan Eropa yang dominan dan produsen utama konten film. Ada integrasi vertikal produksi dan distribusi yang serupa di Jerman, di Italia dengan Mediaset dan produksi film dan TV-nya, termasuk produsen TV Belanda besar Endemol Media. Canal Plus atau Vivendi telah berhasil mengejar strategi ini untuk menyediakan saluran berbayarnya dengan konten internal. Tetapi konten tersebut akan diperoleh juga dari penyedia lain, mengingat peran dominan dalam distribusi TV berbayar retail yang dimiliki kanal. Memproduksi dan membuat konten membutuhkan struktur dan kreativitas. Meskipun inspirasi dari dalam diri sangat berharga, kerjasama dan kerjasama tim sangat penting untuk kesuksesan. Tim profesional dibutuhkan untuk mengembangkan konten untuk berbagai bisnis, termasuk penerbitan, perangkat lunak, media, dan seni pertunjukan. Permintaan yang tidak menentu dari audiens membuat pembuatan konten menjadi usaha yang beresiko tinggi. Hollywood adalah panutan untuk kesuksesan produksi konten karena penekanannya pada pengembangan produk, struktur organisasi, dan strategi pengurangan resiko.
Dengan perusahaan produksi kecil dan independen yang berkolaborasi dengan perusahaan spesialis, sektor produksi konten telah berubah menjadi model ad hoc berbasis proyek. Perusahaan-perusahaan konten besar berfokus pada orientasi multibahasa dan multimedia sambil berperan sebagai koordinator dan integrator. Model ini dapat digunakan sebagai prototipe untuk proses perusahaan yang akan datang.